Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di presentasi kali ini kita akan bahas tentang modul 1.2.A.3 tentang mulai dari diri, nilai dan peran guru. Nah, di yang pertama adalah tentang trapesium usia. Sebelumnya perkenalkan fasilitator saya di program guru penggerak ini adalah Nur Hidayah Mantung SPD MPD dan pengajar praktik saya Ratnawati SPD. Dan saya sendiri calon guru penggerak Siti Rahmatang SPD MPD di trapesium usia. Jadi kita bahas tentang trapesium usia dulu, di mana saya tamat SD di usia 12 tahun. Saya tamat di Madrasah Sanawiyah 15 tahun dan tamat di SMO. Saya tulis SMO di sini karena pada saat itu saya sekolah menengah umum. Lalu saya memperoleh gelar sarjana di usia 21 tahun dan alhamdulillah menjadi guru pada usia 23 tahun. Dan pada saat meniti karir sebagai guru, saya juga lanjut ke jenjang S2, di mana 27 tahun saya sudah peroleh, dan saat ini usia saya sudah 38 tahun dan insya Allah nantinya akan pensiun di usia 60 tahun. Ada banyak hal yang sudah saya lewati dalam 38 tahun kehidupan saya. Di antaranya ada hal-hal positif dan negatif. Adapun hal negatif yang pernah saya peroleh di bangku SMA, saat itu di usia 16 tahun pada kelas 2 SMU, saya mendapatkan cibiran dari beberapa teman, bahkan guru, bahwa saya tidak akan menjadi seseorang yang berguna di masa depan, karena saat itu saya sering datang terlambat ke sekolah. Beberapa guru, bahkan kepala sekolah saya pun tidak mau tahu dan tidak peduli bagaimana dan berapa waktu yang saya tempuh saat saya melewati untuk ke sekolah. Jadi beberapa guru saya tidak ingin tahu bagaimana prosesnya dan berapa waktu tempuh yang saya lewati untuk sampai ke sekolah dari desa ke kota tempat sekolah saya berada. Karena pada saat saya SMA itu dari desa ke kota masih sangat jarang, bahkan hampir tidak ada kendaraan umum yang melewati desa sampai ke kota saat jam-jam sekolah atau jam pagi. Itu pun biasanya ada, tapi kendaraan yang menggunakan tenaga kuda seperti delman atau yang biasa kami kenal dengan istilah dokar, sehingga membutuhkan waktu yang lama ketika perjalanan menuju dari rumah saya di desa sampai ke kota. Karena saat itu saya berada di desa yang berada di Kabupaten Jeneponto, sementara sekolah saya di kota di Takalar. Kenapa harus di Takalar? Karena jarak tempuh dari sekolah saya untuk sampai ke kota Kabupaten Jeneponto itu sangat jauh, bahkan 2-3 kali lipat dibanding ke kabupaten tetangga. Selain hal negatif, saya juga mendapatkan hal positif atau momen positif yang saya lalui. Saat itu di usia 17 tahun pada kelas 3 SMU, di sekolah saya saat itu kedatangan ibu guru fisika yang baru. Saat mengajar, beliau membuat saya fokus dan cara mengajar guru tersebut sangat menarik, sehingga membuat saya mengerti dengan mata pelajaran yang sebelumnya mata pelajaran fisika yang tadinya membosankan, tadinya bikin mumet, sekarang menjadi mata pelajaran yang dirindukan. Dan saat itu saya optimis. Ibu guru itu sangat menginspirasi saya
sehingga saya berkeinginan juga menjadi guru fisika seperti ibu guru tersebut. Cara mengajar guru yang sangat menginspirasi itu sehingga saya saat ini menjadi guru IPA fisika sama seperti guru saya waktu SMA. Semoga beliau masih sehat walafiat, dan semoga guru saya menginspirasi itu dapat melihat postingan saya ini. Selisih momen-momen negatif dan positif saya di usia 38 tahun ini, ada yang 22 tahun dan 21 tahun, artinya sudah 20 tahun yang lalu, tetapi hal-hal negatif dan positif itu masih melekat di hati saya, dan saya sangat mengingatnya dengan jelas. Dari situ dampak emosi yang saya rasakan bisa kita lihat dari Bapak dan Ibu, lihat dari roda emosi plastik di gambar. Bagaimana rasanya ketika kita mendapatkan cibiran, mendapatkan hinaan, bahkan di statement bahwa kita tidak akan menjadi hal yang berguna di masa depan. Bagaimana rasanya ketika kita mendapatkan inspirator, mendapatkan rasa optimis untuk maju, untuk berkembang, dan untuk menjadi lebih baik, dan menepis cibiran-cibiran dari orang-orang yang menganggap kita tidak mampu. Di momen yang terjadi di masa sekolah itu masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang ini, karena di masa sekolah memori kita masih sangat kuat. Segala sesuatu yang terjadi langsung melekat hingga ke hati. Untuk itu, sekarang saya sebagai seorang pendidik hendaknya dapat memahami setiap karakter dari anak-anak kita, agar tidak ada hal-hal negatif yang melekat ke jiwa dan sanubari anak-anak didik kita. Jadilah guru yang menjadi inspirasi anak-anak, hingga ketika di masa depan anak-anak kita bangga pernah menjadi murid kita. Saya ingin menjadi guru yang menjadi inspirator saya. Saya ingin juga saya sebagai guru yang dapat menginspirasi murid-murid saya kelak. Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan terapi usia dan roda emosi ini terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya adalah saya menyadari bahwa di balik kehidupan saya saat ini ada guru yang menginspirasi saya, sehingga hal itu menjadikan saya optimis agar mampu menjadi guru yang dirindukan, guru yang menginspirasi murid, dan menjadi guru masa depan bagi anak. Bagaimana menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, pelajar, makna, peran. Nah, setelah melewati beberapa minggu dalam program guru penggerak ini, saya optimis dan saya semangat ingin menjadi guru yang memajukan pendidikan dan mengembangkan minat belajar agar murid lebih rajin belajar dan lebih memahami makna belajar dan peran sebagai murid, dan menginspirasi peran seorang guru dalam kehidupan murid. Kemudian di modul ini ada tugas kedua, nilai dan peran guru penggerak menurut saya, di mana nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah saya orangnya optimis. Jadi saya selaku guru, saya memiliki nilai dalam diri saya merasa bahwa seorang yang optimis, di mana saya pantang menyerah, bekerja keras, tidak mudah putus asa, sehingga apa yang saya peroleh saat ini, saya selalu ingin memajukan, saya selalu ingin mengembangkannya menjadi yang lebih baik. Nilai diri saya juga, saya seorang tolerir. Saya selalu mentoleransi teman-teman, saya mentoleransi murid-murid. Sifatnya saya di sini selalu memberikan ruang untuk murid-murid saya, rekan guru, dan komunitas saya. Selain itu, saya juga memiliki nilai motivasi. Saya selalu memotivasi murid-murid agar lebih rajin belajar, rajin ke sekolah,
Kemudian saya selalu memberikan motivasi agar anak-anak harus berprestasi dari apa yang diperoleh hari ini, harus lebih bagus di masa depan. Selain itu, saya juga memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru saya di sekolah untuk terus mengasah dan mengembangkan kemampuan dan bakat yang mereka miliki. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah saya bertindak atau saya berperan sebagai motivator bagi murid-murid dan rekan guru saya, bahkan di komunitas sekolah saya menjadi motivator mereka. Saya selalu memberikan semangat kepada mereka, selalu memberikan ide-ide agar mereka lebih mengembangkan bakat, ilmu, dan pengetahuan yang mereka punya saat ini. Saya selalu memberikan arahan, memberikan motivasi agar mereka terus menggali potensi-potensi yang mereka peroleh. Selain itu, saya juga merupakan sahabat bagi murid, sahabat bagi rekan-rekan guru saya, bahkan di komunitas sekolah saya berperan sebagai sahabat mereka, mendengarkan keluhan-keluhan mereka, mendengarkan apa-apa yang mereka perlukan. Saya bertindak sebagai sahabat mereka sehingga murid-murid juga tidak takut dan tidak segan tidak takut dan merasa segan terhadap saya sebagai gurunya. Selain itu, peran saya pastinya sebagai seorang pendidik. Pendidik di sini artinya bertindak sebagai orang tua. Jadi baik kepada murid maupun rekan-rekan sesama guru, baik senior maupun masih junior, saya selalu bertindak sebagai pendidik. Artinya saya memberikan contoh tauladan bagi mereka agar apa yang saya katakan sesuai dengan karakter dan perilaku saya di sekolah. Demikianlah hasil dari penilaian diri saya selaku peran sebagai guru. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan, dan salam merdeka belajar. Salam literasi. Saya Siti Rahmatang, SPD MPD CGP Angkatan 6 Kabupaten Jeneponto, guru IPA UPT SMP Negeri 3 Bangkalan Barat, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.